Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Hari ini kita memasuki tema 4 dengan judul Sehat Itu Penting. Kita memasuki subtema 3 yaitu menjaga kesehatan peredaran darah pada manusia. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita mulai pembelajaran dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ibu mau tahu dulu siapa yang hadir hari ini. Iya, di sini ada Raisa Asipa, ada Rifki, ada Najwa, udah pada hadir, dan teman-teman lain juga sepertinya sudah hadir semua ya. Sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu mampu menulis dan menyebutkan isi pantun secara lisan dan mengidentifikasi apa jenis pantun yang disajikan. Kemudian kamu mampu menyebutkan kegiatan ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik itu di kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, kamu mampu menyebutkan dan menuliskan apa saja contoh interaksi yang terjadi dalam tempat tinggalmu atau dalam lingkunganmu. Kemudian selanjutnya adalah kamu mampu menyebutkan dan menuliskan apa akibat yang timbul jika kamu tidak menerapkan tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, sekarang Ibu mau tahu dulu. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis pantun. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat apa saja jenis-jenis pantun? Iya, pintar anak Ibu. Jenis-jenis pantun ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, dan juga ada pantun muda-mudi. Pintar anak-anak Ibu semuanya. Nah, sekarang kita masih membahas tentang jenis pantun. Di sini kamu bisa melihat Ibu sudah menampilkan gambar seorang anak yang sedang menyaksikan televisi. Dalam tayangan televisi tersebut ada proses pernikahan suatu daerah yang menggunakan berbalas pantun. Si anak berpikir, kenapa ya di daerah saya tidak ada proses pernikahan yang menggunakan berbalas pantun? Ya, karena adat istiadat dan kebudayaan satu daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan. Kemudian setelah dia melihat pantun yang disajikan, dia teringat dia pernah mempelajari tentang jenis-jenis pantun. Kemudian dia bingung, pantun apa ya yang disajikan dalam proses pernikahan tersebut? Iya, ternyata dalam proses pernikahan menyajikan jenis pantun nasihat. Apa makna dari pantun nasihat? Iya, makna dari pantun nasihat adalah mengajak seseorang untuk berbuat baik, membimbing seseorang untuk berbuat kebaikan. Sama seperti kita jika dinasehati oleh orang tua dan bapak ibu guru di sekolah, itu artinya supaya kita berubah menjadi lebih baik lagi. Kemudian perbedaan budaya di daerah itu terjadi karena adanya interaksi antar masyarakat dan warga. Kemudian interaksi antar warga itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam pada suatu tempat. Misalnya apa? Kalau kita di Takengon di Aceh Tengah, kita menghasilkan kopi, sedangkan jika di daerah pesisir mereka menghasilkan apa? Buah kelapa. Selain kelapa apa lagi? Iya, ada jagung, ada buah pala, ada sayuran, dan banyak lagi sumber daya yang bisa dihasilkan oleh suatu daerah. Kemudian ada lagi kegiatan ekonomi yang terjadi di daerah. Pertama apa? Pantai dan pegunungan. Apa kegiatan ekonomi yang terjadi di pantai? Iya, siapa bisa sebutkan? Di pantai mereka banyak bekerja sebagai nelayan, pencari ikan, dan juga bekerja sebagai penghasil garam. Kemudian apa kegiatan ekonomi yang terjadi di daerah pegunungan? Ya, mereka bekerja sebagai petani, berladang, berkebun,
yang menghasilkan banyak sayuran, sementara di pantai mereka menghasilkan ikan. Kita membutuhkan ikan dan sayuran. Jadi daerah pegunungan dan di daerah pantai ini sudah terjadi interaksi. Ya, kita bisa menukar ikan dengan sayuran, ya. Kemudian apa lagi itu interaksi? Interaksi adalah terjadinya percakapan, pembicaraan antara seseorang dengan orang yang lainnya, ya. Kemudian di sini ada lagi interaksi yang terjadi dalam keluarga. Itu apa saja? Ya, saat kamu berbicara dengan keluarga itu sudah merupakan interaksi, ya. Dalam setiap berinteraksi artinya kita sudah melakukan perilaku, melakukan pekerjaan, dan ada hak dan tanggung jawab kita sebagai warga. Kemudian hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu adalah ketiga hal yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain. Contohnya apa? Jika kamu mempunyai hak mendapat kenyamanan dalam masyarakat, artinya kewajiban kamu, hak kamu mendapat kenyamanan. Kewajiban kamu adalah tidak membuat onar, tidak membuat kerusuhan. Tanggung jawab kamu adalah menerapkan perilaku baik dalam masyarakat. Ya, kamu harus bertanggung jawab. Kemudian orang yang melakukan sesuatu, misalnya contoh kecil, kamu mengambil barang dari suatu tempat dan tidak mengembalikannya ke tempat lain, itu dikatakan bahwa kita adalah orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Kemudian di sini hak kamu sebagai warga adalah merasakan kenyamanan lingkungan, merasakan kebersihan lingkungan. Kemudian apa kewajiban kamu dalam masyarakat? Kamu wajib mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat. Apa norma yang berlaku dalam masyarakat? Kembali lagi, menjaga kebersihan, menjaga keamanan. Dengan menjaga keamanan, dengan menjaga kebersihan, artinya kita sudah menerapkan tanggung jawab dalam masyarakat. Kemudian apa yang terjadi jika tanggung jawab itu tidak kita terapkan dalam masyarakat? Iya, terjadi kerusuhan, terjadi ketidaknyamanan, dan terjadinya ketidakbersihan. Sampah berserakan yang menyebabkan jika sampah sudah berserakan akan mudah terserang penyakit. Nah, setelah kamu melihat tayangan video dan mendengarkan penjelasan yang Ibu sampaikan, Ibu mau simpulkan dulu bahwa pembelajaran kita hari ini adalah kita tahu jenis-jenis pantun yang disajikan dalam proses pernikahan. Kemudian kamu dapat menyebutkan kegiatan yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian di sini kita tahu apa saja jenis-jenis interaksi yang terjadi. Yang pertama, interaksi jika kamu sudah melakukan percakapan dengan teman ataupun dalam keluarga, itu merupakan interaksi. Kemudian untuk contoh umumnya, interaksi adalah saat kita melakukan jual beli di pasar. Ya, itu sudah merupakan interaksi. Kemudian di sini kita tahu apa yang timbul jika kita tidak menerapkan tanggung jawab. Ya, sudah pasti terjadi ketidaknyamanan, terjadi kerusuhan, dan apalagi kita tidak membuang sampah pada tempatnya, maka akan terjadi sampah yang berserakan yang menyebabkan penyakit. Nah, kemudian di sini Ibu ingin tahu sebatas mana kemampuan kamu setelah mendengarkan materi yang Ibu sajikan. Di sini Ibu memberikan latihan, nanti tugasnya dituliskan di buku latihan yang kemudian dikumpulkan melalui WA group. Tugas kamu yang pertama adalah carilah jenis pantun atau buatlah jenis pantun yang terjadi dalam proses pernikahan. Jelaskan isi dan maknanya. Kemudian yang kedua, sebutkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di daerah kamu. Kemudian yang ketiga, sebutkan contoh-contoh interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Yang keempat adalah sebutkan apa yang terjadi jika kamu tidak menerapkan tanggung jawab dalam masyarakat. Ya, untuk hari ini cukup sekian dulu pembelajaran kita. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini berjalan lancar.
Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.